Bismillahirrahmanirrahim. Imam Ahmad pernah ditanya, ayyu syai'iz zuhdi fid dunya. Bagaimana cara zuhud di dunia? Maksudnya supaya dunia bukan jadi target utama. Kita lewatin kok gitu. Tetap nikmati tapi bukan target. Qala qisarul amal. Tidak berpanjang angan-angan. Terlalu banyak sekali program-programnya. Man idza asbah. Ya. Ketika dia berada di pagi hari, qala la amsi. Tunggu sore saja. Maksudnya di sini, ya, maaf, saya tidak akan tiba di sore hari. Jadi kalau misalnya kata Imam Ahmad, kalau orang mau zuhud di dunia, tidak menjadi dunia sebagai target utama, dia tidak tunggu sore. Kalau dia tiba pagi hari, dia tidak mengatakan, saya nggak tahu sore, saya masih hidup. Dia ucapkan itu, kayaknya saya tidak sampai di sore hari. Jadi dia sibuk dengan amal pada saat itu. Maka Sufyan ats-Tsauri rahimahullah mengatakan, qila li Abi Abdillah, dan dikatakan kepada Imam Ahmad juga Abu Abdillah adalah julukannya, bi ayyi syai'in nasta'inu ala qisaril amal. Kalau begitu bagaimana caranya supaya kita tidak panjang angan-angan? Qala ma nadri innama huwa taufiq. Beliau mengatakan bisa seperti, jawabannya adalah kami tidak tahu. Tapi itu adalah taufik dari Allah. Maksudnya minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya jangan sampai salah. Makanya Rabi ibn Hutsaim rahimahullah, beliau masuk ke dalam liang lahat di belakang rumahnya setiap malam sambil beliau mengatakan, membaca firman Allah SWT dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Rabbirji'un. Nanti orang kalau mati, ini ucapannya, Allah sudah kasih kita bocorannya. Buka Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Orang kalau mati sedikit amalnya teman-teman, tidak sempat taubat, dia mengatakan Rabbirji'un, wahai Tuhanku kembalikan aku, tolong, nangis-nangis. Tapi sudah nggak ada gunanya. Apa? Dia berharap mau kembali ke restoran kesukaannya, makanan favoritnya, kembali lagi biologis dengan istri atau suaminya, kembali kumpul lagi sama anak-anaknya, kembali mencari baju-baju bermereknya, ya, kumpul sama teman-temannya, ke tempat rekreasinya, ya, ke alma mater tempat dia mengajar atau dia belajar, dan seterusnya. Nah, apa yang dia bilang? Perhatikan Allah bilang, la'alli a'malu salihan fima tarakt. Dia mengatakan agar aku bisa kembali mengerjakan amal soleh yang dulu aku tinggalkan, sholatku, puasaku, itu yang aku ingin kembali kerjakan. Tidak lagi ke situ, tidak. Kalau aku hidup lagi, Allah, aku tidak mau. Aku ingin kembali ke kehidupan akhiratku itu. Beramal solehku itu. Apa sih sebenarnya yang dijanjikan di akhirat itu? Ya, kalau kita mau bicara ini panjang lebar ya, tentang prosesi kematian, kemudian ada alam barzah, ada hari kebangkitan di mahsyar. Itu semua panjang bahasannya. Ya, yang jelas kalau Anda beramal soleh, beriman, beramal soleh, sudah punya tiketnya di dunia, Anda akan selamat di alam barzah, Anda akan selamat juga di hisab hari kiamat. Tapi yang saya ingin titik beratkan sekarang teman-teman sekalian, kenapa harus akhirat menjadi tujuan kita? Alasannya karena di sana ada kehidupan bagi orang yang patuh kepada Allah abadi di surga. Perhatikan, kita coba renungi beberapa hadis Nabi SAW. Beliau mengatakan melalui hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau bersabda, inna awwala zumratin yadkhuluna al-jannata ala suratil qamari lailatul badr. Ketahuilah bahwasanya kelompok pertama yang masuk dalam surga nanti, mereka ya seperti ya bulan purnama di malam Lailatul Qadar. Walladzina yalunahum ala ashaddi kawkabin durriyyin fis sama'i dha'ah. Dan yang menyusul setelah itu adalah mereka bercahaya seperti bintang-bintang yang gemerlapan ya di atas langit sana. Lalu kata Nabi SAW, Bapak, ini sifat ahli surga. La yabulun, mereka tidak akan pernah kencing lagi. Salah satu hal yang mengganggu di dunia apa? Kencing. Minum sedikit air, kebelet kencing, harus cari WC, gitu kan? Dan ini kotor, bau, ya. Di surga nggak ada lagi kencing. Wala yataghawwatun, mereka lagi nggak buang air besar. Jadi di surga nggak ada lagi WC. Maaf, nggak ada lagi, ya.
buang air besar ini, mengeluarkan bau nggak enak, perut mules, nggak ada. Lihat, wala yamtakhitun, ya. Dan mereka juga tidak beringus, nggak akan flu, nggak sakit. Wala yatfilun, tidak akan meludah. Amsyatuhumul dhahab, sisir mereka dari emas. Warashuhum misk, dan minyak wangi mereka, ya, adalah misk, minyak kasturi, ya. Wa majamiruhumul uluwatul anjuj, dan pedupaan mereka adalah dari kayu yang wangi, atau dalam kurung udut tayyib, kayu yang wangi sekali. Sebagian ada yang menafsirkan dengan memaknakan ini dengan kayu gaharu, ya. Di dalam riwayat yang lain dari Mikdam bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu, beliau menuturkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ahadin yamutu saqatan wala harama." Tidak ada seorang pun yang mati baik pada saat lahir maupun sudah tua. Bayi baru 2 hari lahir ataupun sudah tua sekali 100 tahun meninggal. Wa innaman nasu fima baina dzalik, dan sungguhnya manusia hanyalah berada di antara kedua itu. Ada yang mati bayi, ada yang mati sudah tua, tapi kebanyakan manusia justru mati di antaranya. Jadi maksudnya apa? Jarang orang mati kecil, jarang juga orang mati tua. Yang lebih banyak mati justru sama seperti umur saya sama Anda ini. Jangan tunggu dulu tua, 80, 90 tahun baru anggap akan mati. Tidak, saudaraku. Ini sabda Nabi SAW. Ada manusia meninggal bayi, ada manusia meninggal sudah tua. Tapi kebanyakan manusia yang meninggal justru di antaranya, gitu. Kata Nabi SAW, wa innaman nasu fima baina dzalik illa bu'itha ibnu 33 sana. Kecuali nanti dibangkitkan, semuanya umurnya 33 tahun. Bagi Anda yang meninggal anaknya umur 7 tahun, ketemu nanti 33 tahun di akhirat. Bagi nenek dan kakek Anda meninggal 120 tahun, ketemu 33 tahun. Tak lebih sehari, tak kurang sehari. Fa in kana min ahlil jannah, kalau dia termasuk penghuni surga, semoga insya Allah kita termasuk ini. Kana ala mashati Adam, maka postur tubuhnya seperti ayahnya Adam, Nabi Adam alaihissalam. 60 siku ke langit, 27,5 meter kurang lebih. Wa surati Yusuf, dan wajahnya wajah Yusuf. Bayangkan, semuanya tampan maksudnya. Wajah-wajah kita bukan berubah seperti wajah Yusuf, bukan. Jadi maksudnya tampannya seperti waktu Yusuf di dunia memukau orang, yang kata Nabi SAW dia diberikan sepertiga ketampanan dunia, maka di akhirat semua orang tampan. Allah punya cara membuat. Tetap Anda mengenal, oh ini wajahnya Khalid Basaram, oh ini wajahnya si Fulan. Oh kita akan saling kenal nanti. Tapi Allah ubah menjadi tampan. Kuasa Allah SWT. Sehingga menarik seperti menariknya Yusuf alaihissalam. Wa qalbi Ayyub, dan hati mereka seperti Ayyub. Ayyub alaihissalam tidak pernah marah, tidak pernah berkeluh kesah. 20 tahun Allah uji dengan penyakit, ditinggalkan oleh keluarganya, ditinggalkan oleh kaumnya. Sabar, tetap bersyukur dan bertasbih kepada Allah. Begitu semua hatinya, nggak ada permusuhan, nggak ada kebencian gitu. Wa man kana min ahlin nar, tapi sebaliknya sampai masuk neraka, ulzimu wa fukhimu kal jibal, tubuh mereka maka akan dibesarkan laksana gunung, ya, supaya lebih gampang untuk disiksa. Hadis ini riwayatkan Baihaqi dengan sanad hasan dan dinyatakan oleh Al-Mundhiri dalam Kitabut Targhib di jilid 6 halaman 273. Renung ini teman-teman sekalian, ini luar biasa gitu. Juga disebutkan dalam sebuah hadis tentang orang yang paling rendah di surga. Ini yang paling rendah. Didatangkan contoh ini supaya Anda sudah bisa bayangkan, oh yang paling rendah aja begitu, bagaimana dengan orang yang sedang atau yang paling tinggi. Semoga kita termasuk yang paling tinggi insya Allah. Masih ada kesempatan, masih ada umur, masih bisa meminta kepada Allah. Minta, kata Nabi SAW, kalau minta surga, minta Firdaus, dia tempat tertinggi di surga. Walaupun amal kita tidak cukup. Dari hadis Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Nabi SAW bersabda, sungguhnya Musa pernah bertanya kepada Rabbnya, apakah serendah-rendah kedudukan ahli surga? Yang paling rendah di surga itu seperti apa orangnya gitu? Maka dijawab, seseorang yang datang setelah ahli surga masuk ke dalam surga, lalu dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga.
Ia menjawab, wahai Rabbku, bagaimana mungkin sementara manusia telah menempati istana mereka masing-masing dan mengambil bagian mereka. Di dalam riwayat lain, Allah perlihatkan seperti surga itu sudah penuh. Dia nggak tahu mau harus masuk kemana, ke tempat mana punya dia gitu, yang dia bisa dapat, yang bisa nikmati. Dikatakan kepadanya, apa kamu rela? Allah berfirman kepadanya, apa kamu rela memiliki sebagaimana dimiliki oleh raja dunia? Ingat raja terkait dunia siapa? Nah, kamu akan miliki seperti itu, mau nggak? Seluas itu, semewah itu gitu. Dia mengatakan, aku rela wahai Tuhanku. Ya. Maka Allah berfirman kepadanya, itu untukmu dan semisalnya, dan semisalnya, dan semisalnya, dan semisalnya. 4 kali Allah ulangi. Dalam riwayat dan Allah ulangi 10 kali. Dan dia mengatakan terus, aku rela wahai Rabbku, aku rela wahai Rabbku. Maka Musa berkata pada saat itu, wahai Tuhanku, itu orang yang paling rendah, ya, bisa memiliki, dalam riwayat ini 5 kali, ya, dalam riwayat dan 10 kali lebih hebat dan lebih luas, ya, lebih indah kerajaannya daripada raja dunia yang terkaya gitu. Kita sudah tahu raja terkaya dunia adalah Sulaiman alaihissalam. Diberikan kerajaan tidak layak untuk orang sebelum dan sudahnya. Ini 10 kali lipatnya itu. Maka kata Musa AS, bagaimana dengan orang yang tertinggi wahai Tuhanku? Kata Allah SWT, mereka itulah orang-orang yang aku kehendaki, aku pilih mereka. Aku tanam kemuliaan mereka dengan tanganku dan aku menentukan atas mereka. Sekalipun mata belum pernah melihat, telinga belum pernah mendengar, dan belum pernah terlintas dalam hati manusia. Hadis riwayat Muslim jilid 3, halaman 45. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyampaikan kepada kita melalui lisan Nabi Muhammad SAW dari 1400 tahun yang lalu. Dan siang ini teman-teman sampai kepada saya dan kepada anda. Bocorannya ini, syukur dapat bocoran nih. Begini loh kehidupan akhirat itu. Bagaimana bisa anda setelah mendengarkan, oh nanti saya akan masuk surga, kemudian tidak akan buang air besar, tidak akan buang air kecil, tidak akan meludah, tidak akan beringus, mudah terus. Itu kan luar biasa itu. Ya. Dalam sebuah riwayat lain disebutkan, ya, bahwasanya dalam riwayat Bukhari, ya, akan didatangkan orang yang paling menderita di dunia, paling menderita, makan susah, minta-minta sama orang untuk makan makanan bekas, ya, susah hidupnya, tapi dari ahli surga, azan, sholat, ya, puasa Ramadan. Bahkan dalam miskin pun masih bisa bersedekah, disakiti orang masih bisa memaafkan. Ahli surga, Masya Allah. Dia tersiksa selama hidupnya di dunia. Didatangkan di hari kiamat, dicelupkan 1 celupan saja ke surga, dikeluarkan. Ditanya kepada dia, kau pernah menderita selama ini? Pernah nggak kau lihat kesusahan selama ini? Jawaban dia apa? Demi Allah tidak pernah. 1 celupan di surga, lupain semuanya penderitaannya. Ini orang paling menderita di dunia ini. Dan sebaliknya, hati-hati dengan ini. Kata Nabi SAW, akan didatangkan hari kiamat orang penghuni neraka yang paling besar nikmatnya di dunia. Kafir, tapi kaya raya, anak raja, anak presiden, jadi presiden, oh luar biasa, dari lahir sampai mati semuanya dalam kenikmatan dunia. Tapi ahli neraka, orang kafir, orang musyrik, orang munafik. Didatangkan hari kiamat, dicelupkan 1 celupan di neraka, masuk, dikeluarkan lagi, secelup. Ditanya, pernah nggak kau lihat nikmat selama ini? Pernah nggak kau rasakan kenikmatan selama ini? Jawabannya, demi Allah tidak pernah. Hilang semua itu. Nikmatnya makanan, nikmatnya minuman, nikmatnya biologis, nikmatnya kendaraan, nikmatnya istana, nikmatnya udara, nikmatnya semua hilang. Hanya dengan 1 celupan di neraka. Keputusan di tangan anda, saudaraku. Anda mengatakan misalnya, Ustaz, saya sudah coba kok, saya sudah taubat, saya sudah beramal soleh, segala macam. Apalagi yang saya harus lakukan? Kejar tingkatan-tingkatan tinggi di surga. Karena surga itu tingkat-tingkatan. Tingkat-tingkatan. Allah mengatakan, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Pada tingkatan-tingkatan surga itulah seharusnya orang bersaing. Ayo, bersaing. Bersaing, kejar.
Jangan mau cukup masuk surga saja, enggak. Bagaimana mendapatkan derajat-derajat yang tinggi? Karena memang ada banyak ya tingkatan-tingkatannya. Allah mengatakan dalam surah Thaha, surah nomor 20 ayat 75 bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may ya'ti mu'minan qad 'amilas shalihati fa ulaika lahumud darajatul 'ula. Ya Allah, semua kita termasuk ini ya. Sabar teman-teman sekalian, banyak beramal soleh, tinggalkan kemaksiatan, tobat segera. Ya. Barang siapa yang datang kepada Rabbnya, meninggal dalam keadaan beriman, lalu sungguh-sungguh beramal soleh, sibuk dari amal soleh ke amal soleh, tidak mau sibuk dengan yang lainnya. Maka mereka itulah orang-orang yang memperoleh tempat-tempat derajat yang tinggi di surga. Ada derajat-derajatnya. Ada derajat-derajatnya. Juga Allah sebutkan dalam surah Al-Imran 162 sampai 163. Bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, afaman ittaba'a ridwanallahi kaman ba'a bi sakhatin minallahi wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Hum darajatun 'indallah wallahu basirun bima ya'malun. Apakah orang-orang yang mengikuti keridhaan Allah sama dengan orang yang kembali membawa kemurkaan Allah dan tempatnya jahannam? Bagaimana bisa sama orang yang sholat, orang yang patuh kepada Allah, sibuk dengan amal saleh, meninggalkan dosa-dosa, dengan orang yang meninggal dalam kondisi bawa dosa semuanya. Tiap hari zina, tiap hari fitnah, tiap hari gosip, tiap hari ini, tiap hari itu. Kata Allah, apakah itu mereka sama? Sementara yang ini yang maksiatnya tempatnya dalam jahannam dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Ingatlah, kata Allah, ahli surga itu kedudukan mereka bertingkat-tingkat di sisi Allah. Dan Allah maha melihat apa yang mereka kerjakan. Kejar tingkatan itu cepat, segera. Bukan cuma sekedar taubat. Ya Allah, mudahkan hambamu untuk mengejar apa yang tersisa. Berdoa akhi dan ukhti. Bilang, ya Allah, seluruhnya hamba-hambamu yang saleh dan salihah, ya, dari sahabat-sahabat Nabi Ridwanullahi alaihim, dari orang-orang saleh sebelum kami, telah mencapai derajat-derajat tinggi di dunia dan di akhirat, maka alhiqni bis salihin. Buat hambamu ini bisa menjangkau derajat mereka. Nabi Yusuf AS berdoa begitu, mengatakan alhiqni bis salihin, supaya bisa sampai ke derajat mereka walaupun amal kita belum sampai. Itu kita kejar. Kejar derajat mereka. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis berhubungan dengan tadi ya, surah Al-Imran 162-163, bahwasanya Nabi SAW bersabda, sungguhnya ahli surga akan melihat ahli guraf dari atas mereka. Nanti kalau kita di surga, kita akan bisa melihat di atas kita istana-istana yang lain, gitu kan? Sebagaimana mereka melihat bintang bersinar terang yang melintas di ufuk dari timur dan barat. Karena perbedaan keutamaan di antara mereka. Jadi maksudnya, nanti ada orang di surga, dia sudah mewah sekali istananya, tapi dia nanti lihat di atasnya banyak istana-istana lain, tapi jauh sekali dari dia. Jauh sekali. Dia hanya lihat seperti bintang-bintang yang gemerlapan saja. Bintang-bintang yang gemerlapan. Seperti berserakannya bintang-bintang di langit yang miliaran ini di timur dan barat. Karena perbedaan kedudukan mereka. Semoga insya Allah kita mencapai derajat tertinggi di surga. Allahumma amin. Gak ada yang mustahil kalau kita tinggal manja sama Allah kok. Saudaraku, manja-manja merengek, modalnya nangis sama Allah. Syukuri nikmat, sabari cobaan. Sibuk dengan amal soleh, tinggalkan kemaksiatan. Itu aja kok sebenarnya. Gak sulit itu. Asal Anda mau. Dan ingat, firman Allah SWT, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum sampai mereka mengubah nasib mereka sendiri. Antum yang harus menentukan itu. Baru Allah mudahkan. Ada beberapa sahabat bertanya setelah dijelaskan tadi, nanti ahli surga akan melihat istana-istana orang yang tinggi di surga nanti seperti bintang-bintang di langit, jauh dari dia. Dan dia tidak tahu fasilitasnya seperti apa, tapi seperti bintang-bintang gemerlapan. Kita lihat bintang, subhanallah, lihat saja sudah indah. Padahal kita belum pernah ke sana, kita nggak tahu bagaimana bentuknya. Karena cahayanya yang sangat terang. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu kedudukan para nabi-nabi yang tidak dapat dicapai kecuali oleh mereka saja? Terlalu jauh. Seperti bintang-bintang kita di bumi. Maka kata Nabi SAW, tidak. Demi zat
yang jiwaku ada di tangannya. Siapa mereka? Nabi bersumpah. Nabi mengatakan melainkan orang-orang beriman kepada Allah dan membenarkan para utusan Allah. Itu orang-orang saleh. Menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Mencontohi para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim. Ini kuncinya. Gak usah repot nyari yang lain. Udah. Hadis ini riwayat Bukhari jilid 6 halaman 320. Orang-orang yang berjihad saja berperang punya derajat-derajat berbeda-beda tergantung kadar keikhlasannya. Para ulama-ulama berbeda-beda, para dai-dai berbeda-beda, para orang-orang soleh berbeda-beda tergantung kadar keikhlasan mereka. Abu Hurairah meriwayatkan radhiyallahu anhu, sabda Nabi SAW, "Inna fil jannati mi'ata darajah. A'addaha Allah lil mujahidin fi sabilillahi ma baina darajataini kama baina as-sama'i wal ard." Sesungguhnya di surga ada 100 derajat yang Allah sediakan bagi orang berjihad di jalannya. Jarak masing-masing derajat seperti jarak antara langit dan bumi. Hadis ini riwayat Bukhari jilid 6 halaman 11. Ini luar biasa nih ya, bagaimana ya ada perbedaan di para mujahidin pun ada perbedaan, maka semua juga ulama tadi ada perbedaan, semua ada perbedaan, masing-masing ada perbedaan gitu. Demikian pula dengan hadis Nabi SAW, ya ini kalau Allah karunia anda anak, anda didik mereka dengan baik, ini bisa membantu mengangkat derajat anda di surga, selain memang anda sendiri mohon kepada Allah dan beramal saleh. Karena kata Nabi SAW, Inna Allah la yarfa'u ad-darajata lil abdi salih fil jannah, Inna Allah la yarfa'u ad-darajata lil abdi salih fil jannah, wa fayaqul, ya Rabbi anna li hadhi, fayaqulu bistighfari waladika lak. Sesungguhnya Allah meninggikan derajat bagi hamba yang soleh di surga nanti. Diangkat derajatnya tinggi. Maka dia pun bingung, dia tanya, ya Rabb, dari mana ini? Kok bisa kami dapat ini? Maka kata Allah SWT, berkat istighfar anakmu untukmu. Hadis ini riwayat Ahmad dan dinyatakan sahih. Begitu juga orang yang suka membaca Al-Quran, selalu baca teman-teman, baca khatam. Anda bisa hafal. Hidup dengan Al-Quran, jadikan itu sebagai sahabat anda. Itu yang tiap hari anda dengar, anda baca Al-Quran. Karena dalam hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, yuqalu li sahibil Quran, akan dikatakan kepada pemilik Al-Quran yang suka membaca Al-Quran, Iqra' wartaqi, baca dan naiklah derajat. Warattil kama kunta turattilu fid dunya, dan bacalah dengan tenang sebagaimana kau telah membacanya dengan tenang semasa di dunia. Fa inna manzilaka inda akhir ayatin taqra'uha. Karena kedudukanmu adalah di akhir ayat yang kamu baca. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi dan dinyatakan hadis ini hasan sahih. Ya. Dalam riwayat lain dari Fadl bin Ubaid dan Tamim ad-Dari radhiyallahu anhuma meriwayatkan dari Nabi SAW yang artinya barang siapa yang membaca 10 ayat dalam semalam, 10 ayat dalam semalam, 10 ayat saja Al-Quran, 10 ayat Al-Quran, maka dicatat untuknya 1 kintar, dan 1 kintar itu nilainya lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Ini orang beriman begini, menuju akhirat ini yang dia pikirkan, gitu kan. Pada hari kiamat Rabbmu Azza wa Jalla akan berfirman, bacalah dan naiklah pada tiap-tiap ayat, naik 1 derajat. Hingga berakhir pada akhir ayat yang dibacanya. Allah Azza wa Jalla berfirman pada setiap hamba, peganglah. Di sini hamba mengatakan dengan tangannya, wahai Rabbku, engkau lebih tahu. Maka Allah firman pada keabadian ini, pada kenikmatan ini. Hadis ini riwayat Al-Haythami dalam Majma' dan juga diriwayatkan Tabarani dalam Al-Kabir dan Al-Awsat, dan dinyatakan ya hadis ini adalah hadis yang hasan, ya, bisa diterima oleh para ulama hadis, ya. Dan ini juga disebutkan oleh Al-Hafidh dalam At-Tahzibnya. Jadi 1 halaman 321. Artinya, baca Al-Quran saja sudah cukup 1 ayat 1 derajat. Bayangkan tingginya luar biasa. Dan sudah jelaskan tadi, antara 1 derajat dengan derajat yang lain itu antara langit dan bumi.